Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uriya Desma Hidayah dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan membahas tentang pelajaran matematika peminatan bagian rumus trigonometri setengah sudut. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana rumus tersebut bisa terbentuk. Pada langkah 1, perhatikan rumus trigonometri di bawah ini. Ini adalah rumus yang kita pelajari di minggu kemarin. Di bagian rumus sudut rangkap. Di langkah 2, kita membuat permisalan, jadi misalnya X itu sama dengan 1/2X atau setengah X, lalu dimasukkan ke sudut rangkap kosinus. Nah, ini kita masukkan ke rumus ini, yang X ini jadinya seperti ini. Jadinya cos 2X 1/2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 1/2X. Ini maksudnya kali ya, yang nggak ada tanda ini itu. Jadi cos X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat kali 1/2X ya. Maka jadinya seperti ini, kita pindah ruas ke depan. Tadinya sin ini di belakang, jadinya di depan, dan tadinya cos ini di depan, jadinya di belakang. Nah, terus kita bikin pecahan, sin kuadrat 1/2X sama dengan 1 min cos X per 2. Nah, ini 2 ini dari mana? 2-nya kita ambil dari sini. Nah, ya. Maka terbentuklah rumus trigonometri setengah sudut sinus menjadi sin 1/2X sama dengan akar 1 min cos X per 2. Kenapa jadi akar? Karena kita bikin, karena ini kuadrat, makanya kita bikin akar saja. Karena sama saja ya, kuadrat sama akar itu kurang lebih seperti itu. Lalu lanjut ke bagian rumus trigonometri setengah sudut bagian kosinus. Perhatikan rumusnya, ini sama rumusnya yang kayak minggu kemarin. Ada 3 rumus. Nah, langkah yang kedua kita bikin permisalan lagi, X sama dengan 1/2X. Lalu kita masukkan ke rumus sudut rangkapnya, maka menjadi cos 2 kali 1/2X sama dengan 2 cos kuadrat kali 1/2X min 1. Jadi yang X ini kita ganti dengan 1/2X. Cos X sama dengan 2 cos kuadrat kali 1/2X min 1. 2 cos kuadrat 1/2X sama dengan 1 tambah cos X. Cos kuadrat 1/2X sama dengan 1 tambah cos X per 2. Kita bikin pecahan sama kayak tadi. Jadi yang 2 ini, yang ini kan tadinya kali ya. Nah, kita pindah ruas ke kanan jadinya pecahan gitu. Maka terbentuklah rumus trigonometri setengah sudut bagian kosinus, yaitu cos 1/2X sama dengan akar 1 tambah cos X per 2. Sama, karena ini kuadrat, kita jadikan akar saja. Lalu kita lanjut ke rumus trigonometri setengah sudut bagian tangen. Nah, yang tangen ini tuh lebih simpel daripada yang tadi. Nah, di sini ada rumus tan X sama dengan sin X per cos X. Ini adalah rumus sudut rangkap tangen. Angka yang kedua, perhatikan analogi di bawah ini, kita buat permisalan lagi, X sama dengan 1/2X. Dan kita masukkan ke rumus ini, kita masukkan jadinya tan 1/2X sama dengan sin 1/2X per cos 1/2X. Lalu, kita bikin akar, tan 1/2X sama dengan akar 1 min cos X per 2 per akar 1 tambah cos X per 2.
Nah, kenapa kita bikin pecahan dan akar seperti ini? Karena yang ini kan 1/2 nih. Nah, jadinya kita jabarkan. Nah, makanya jadinya seperti pecahan yang panjang seperti ini. Dan lalu yang pembagian ini, yang bagian 1 tambah cos X per 2, kita pindahkan ke kanan, makanya jadinya dikali. Yang si penyebut 2 ini kita taruh di atas pembilang, makanya jadinya seperti ini. Akar 1 min cos X per 2 kali 2 per 1 tambah cos X. Maka terbentuklah rumus trigonometri setengah sudut tangen, yaitu tan 1/2x sama dengan akar 1 min cos X per 1 tambah cos X. Kita gabungkan, jadinya seperti ini. Nah, terus ini ya tadi. Nah, jadi bedanya rumus sin sama cos itu bedanya kalau sin itu dikurang, kalau cos itu ditambah. Maka kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari penjabaran tadi adalah rumus trigonometri setengah sudut untuk sinus, untuk kosinus, dan untuk tangen. Dan rumusnya ini, ingat, yang membedakan rumus sinus sama kosinus hanya tanda plus minusnya saja. Lalu kita lanjut ke contoh soal biar lebih paham lagi. Di sini ada hitunglah sin 1/2x jika sin x sama dengan 4/5. Berarti karena yang diketahuinya adalah sin, kita menggunakan rumus yang bagian sinus. Nah, kita pakai rumus yang tadi. Terus sin X tambah 4/5 itu kita ambil dari yang diketahuinya ini. Karena kita cosnya belum dapat, kita harus mencarinya terlebih dahulu dengan menggunakan ini, segitiga sama sisi Pitagoras. Kita pakai rumus Pitagoras. Ini sisi depan, sisi miring, dan sisi samping. Nah, di sini sudah ada sin X sama dengan depan per miring, cos X sama dengan samping per miring, dan tan X sama dengan depan per samping. Karena kita sedang mencari yang nilai cosnya belum diketahui, maka kita menggunakan yang samping per miring. Yang samping, yang X, Y, sama ZX. Nah, jadi maka hasilnya itu 3/5. Nah, ini dari mana ya 3/5 ini? Kita hitung nih pakai rumus Pitagoras. Ini konsepnya kayak di SMP rumusnya. Nah, kita tinggal masukin aja nih angkanya. Kan ini X, Z. X-nya itu 5 dan Z-nya itu 4. Maka X, Y sama dengan akar 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat menjadi akar 25 kurang 16. Hasilnya akar 9. Hasil dari akar 9 yaitu 3. Maka nilai X, Y-nya adalah 3. Nah, jadi cos itu dapat hasilnya 3/5. Masukin deh ke rumus tadi. Kita masukin angka-angkanya. Nah, sin 1/2x sama dengan akar 1 min 3/5. Yang ini kita masukin ke cos X per 2. Kita jadikan pecahan 5 min 3/5 per 2 per 1. 5 dikurang 3/5 kali 1/2. Yang 2/1-nya kita pindahkan ke kanan. Maka dibalik pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Jadinya 1/2. Terus 5 dikurang 3 hasilnya 2. Nih. Dan 5 dikali 2 hasilnya 10. Maka hasilnya akar 2/10.
Nah, kita bisa perkecil lagi, jadi hasilnya akar 1/5. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.